Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan sekalian, eh, pada kesempatan kali ini izinkan saya membacakan makalah saya yang berjudul pengaruh program pesantren ramah anak terhadap pembentukan santidiah yang berkarakter studi kasus di pesantren Darul Arafah Raya. Adapun yang pertama yang akan saya bahas tentang pendahuluan latar belakang masalah, terus pembahasan program pesantren ramah anak, pengaruh program pesantren ramah anak, penutup dan kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Adapun penelitian terhadap program pesantren ramah anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengetahui sejauh mana program tersebut melindungi anak atau santriwati dari ketidakramahan atau memang malah sebaliknya menjadikan santri semakin overacting sehingga menjadikan mereka semakin melanggar norma-norma aturan kehidupan pesantren. Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan pesantren ramah anak ialah untuk memberikan perlindungan dan keamanan dalam mewujudkan pesantren yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, psikologi anak perempuan dan anak laki-laki. Beberapa alasan peneliti melakukan riset tentang pesantren ramah anak. Pesantren Darul Arafah Raya, Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pertama, bahwa pesantren adalah salah satu lembaga atau benteng terakhir dalam menghalau budaya-budaya yang tak baik di luar ketentuan syariat agama Islam. Kedua, menurunnya kualitas lulusan pesantren dalam penguasaan disiplin, dalam ibadah, mahir dalam berbahasa, berakhlak dalam berpikir, berbicara, dan bertingkah laku. Ketiga, karena terpilihnya Pondok Pesantren Darul Arafah Raya, Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai salah satu dari 5 pesantren ramah anak tingkat nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KP3A pada tanggal 7 November 2019. Bab 2 pembahasan program pesantren ramah anak. Pada dasarnya, pengembangan pesantren ramah anak ialah sebagai solusi perlindungan anak dari kekerasan dan radikalisme di pesantren. Pertama, UUD 1945 pasal 8 huruf B, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, salah satu bunyi pasalnya, anak dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta pendidik, dan atau pihak lain. Di ayat 2 dinyatakan sebagai berikut: perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Pesantren ramah anak sendiri merupakan program dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah lingkungan belajar yang menyenangkan,
dan baik untuk perkembangan anak dari segi agama maupun segi keilmuan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya ialah: pertama, terciptanya citra negatif pada pesantren; kedua, meningkatnya tingkat kenakalan anak dan kekerasan yang dialami remaja; ketiga, pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan berakhlak yang baik; keempat, pengeluaran atau drop out terhadap santri yang tinggal di asrama; kelima, adanya program UNICEF yaitu Child Family. Prinsip-prinsip hak anak. Yang pertama, hak prinsip non-diskriminasi. Setiap anak mempunyai hak sama di mata hukum. Mereka hidup di Indonesia dengan segala hak yang mereka miliki, dengan tidak membedakan antara yang normal dengan yang berkebutuhan khusus. B. Hak kelangsungan hidup, yaitu suatu hak di mana setiap orang berhak untuk hidup, tak hanya manusia atau anak yang normal, namun juga anak yang berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus juga berhak untuk hidup dan melangsungkan kehidupan. C. Hak perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana penyampaian pendapat merupakan hal yang sangat biasa. Begitu pula dengan anak-anak, mereka berhak menyampaikan segala pemikiran dan pendapat mereka. Ini tidak mengenal pengecualian. D. Hak anak berkebutuhan khusus. Semua hak anak di Indonesia disamaratakan, baik itu anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Mereka masing-masing diberi fasilitas yang serupa untuk menunjang hidup ataupun pendidikannya. 2. Norma dan standar pesantren ramah anak. Dalam hal ini membahas tentang standar, ketentuan, dan diturunkan dalam indikator teknis pada setiap aspek yang dicakup dalam ruang lingkup program pesantren ramah anak ini mencakup kiai atau nyai, ustadz dan ustadzah, santri, pengelolaan manajemen, dan sarana prasarana. Yang pertama, instrumen yang pertama menyatakan bahwa pesantren ramah anak itu pertama adalah kiai atau nyai, mempunyai peran memberikan dukungan penuh penerapan pesantren ramah anak bagi para santri. Hal tersebut dapat dilihat pada indikator perilaku, yaitu keteladanan. Kemudian kiai nyai berperan sebagai teladan sikap dan akhlak kepada ustadz ustadzah, khodim atau khodimat, dan santri dengan indikator perilaku, komunikasi, dan interaksi. Peran selanjutnya berkomunikasi dan berinteraksi dengan ramah, sopan santun, dan terbuka. Hal tersebut dapat kita lihat dalam koordinasi dengan ustadz, ustazah, dan khodim atau khodimat. Peran berikutnya berkoordinasi dengan pendidik dan orang tua terkait perkembangan santri. Indikatornya adalah koordinasi dengan keluarga dan masyarakat. B. Ustadz dan ustadzah. Ustadz dan ustadzah harus menggunakan segala kompetensi personal dan profesionalnya untuk mewujudkan pesantren ramah anak dengan indikator perilaku kompetensi. Kemudian ustadz ustadzah melaksanakan prinsip hak anak dalam pengajaran, komunikasi, interaksi, dan pengasuhan terhadap santri. Indikator perilakunya interaksi dan komunikasi. Peran selanjutnya memberikan keteladanan sikap dan akhlak yang baik kepada kiai, nyai, khodim atau khodimat, dan santri. Hal tersebut dapat kita buktikan melalui indikator kompetensi berupa gaji dan lain sebagainya. Peran selanjutnya adalah berkomunikasi dan berinteraksi dengan ramah atau santun dan terbuka. Indikatornya adalah keteladanan. C. Santri berperan menjalankan segala kewajiban dasarnya sebagai santri, mengikuti semua kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri di pesantren,
Dengan sendirinya dia wajib taat dan patuh kepada kiai, penyai, ustadz dan ustadzah, bersikap hormat dan patuh kepada peraturan pesantren. Santri bersikap santun dengan sesama santri, santri seangkatan atau beda angkatan. Santri menghormati hak orang lain. Santri senior tidak melakukan bullying kepada santri junior. Adapun dampak program pesantren ramah anak, yang pertama, pelaksanaan pesantren ramah anak di Pondok Pesantren Darul Arafah Raya, Kota Lembaru, Serdang, Sumatera Utara ternyata memiliki kelebihan tersendiri dan keberhasilan yang luar biasa. Pertama, penggunaan kontrak belajar yang sebagai bagian dari komunikasi antara asatidz dengan santri. Kedua, lebih mendengarkan penyesuaian reward punishment berdasarkan keputusan bersama dan lebih disiplin. Ketiga, penerapan nilai-nilai pesantren yang lebih sistematis dan terstruktur. Keempat, terciptanya lingkungan yang pembelajaran yang ramah antara asatidz dan santri. Kelima, pemenuhan hak anak bagi santri di pesantren dengan mengedepankan prinsip anak. Dampak PRA sebagai pilot proyek pesantren ramah anak, pelaksanaan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Arafah Raya, Kota Lembaru, Serdang, Sumatera Utara sangat mengedepankan suasana keramahan, baik lingkungan, sarana prasarana, proses pembelajaran kepada santri, sehingga santri ketika mondok atau menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Arafah Raya, Kota Lembaru, Serdang, Sumatera Utara, mereka benar-benar merasakan kenyamanan dan perlindungan daripada asatidz dan pengurus. Kemudian daripada segala sesuatu dalam program pesantren memang sungguh-sungguh mengedepankan perlindungan hak-hak dasar atas anak. Meskipun demikian disarankan kepada santri agar jangan menjadikan program tersebut untuk menakut-nakuti tanda kutip para pengasuh agar tidak dihukum jika melanggar sunnah-sunnah pesantren. Dan begitu juga orang tua santri agar mengedepankan adas musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan hak-hak dasar anak. Karena pada dasarnya pesantren tidak pernah mentolerir tindakan-tindakan penyimpangan dalam perlindungan anak. Terima kasih. Demikian sajian jurnal pada mata kuliah perlindungan anak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.